Hai everyone, kamu lagi belajar bahasa Inggris? Kamu pernah nggak merasa bahwa dalam bahasa Inggris itu ada banyak banget kata-kata yang mirip satu sama lain, baik itu dari segi pengucapan atau juga dari segi penulisan? Padahal artinya beda dan cara penggunaannya pun beda dalam percakapan sehari-hari. Pernah? Kalau kamu jawab pernah, berarti kamu harus nonton video ini sampai habis because in this video I'm going to share with you 5 different pair of words that are different yet very similar. Ada 5 kata yang mirip tapi sebenarnya berbeda. Saya mau bagikan kamu, oke? Jadi udah tahu belum perbedaan kata especially and specially? Perbedaan kata affect and effect. Perbedaan kata advise and advice. Perbedaan kata lose dan lose, dan juga perbedaan kata accept dan accept. Nah, kalau kamu udah bingung duluan, artinya kamu udah siap nih. Alright, then let's begin with word number 1. So the first pair of word is especially and specially. Especially and specially. Dari penulisan sudah jelas beda gitu ya. Nah, especially itu dalam bahasa Indonesia terjemahan yang terdekat adalah khususnya. Especially, khususnya. Contoh kalimatnya, I love Bali, especially Kintamani. So like, I generally love Bali. I love Bali, especially, khususnya Kintamani. Okay? Jadi saya suka Bali, khususnya Kintamani. Contoh lain. All the cards, here I have cards. All the cards are cute, especially this one. Okay. All the cards, semua kartu ini banget, lucu banget. Especially, khususnya this one. Okay. Jadi itu adalah especially. Kalau specially itu terjemahan terdekatnya adalah khusus untuk. Khusus untuk. Jadi dia dibuat atau dilakukan for a particular purpose or particular person. Dibuat, dilakukan untuk tujuan tertentu atau diberikan kepada orang tertentu. Specially. Bukan especially. Specially. Contoh kalimatnya, I cooked this meal specially for you. I cooked this meal specially for you. Aku masak makanan ini khusus untuk kamu. Khusus buat kamu, oke? Bukan khususnya, ya. Khusus untuk, specially. Contoh lain, I wrote this letter, I wrote this letter specially for you. Saya tulis surat ini khusus untuk kamu, bukan khususnya. Okay? Saya tulis surat ini khusus untuk kamu, specially for you. Oke? Jadi udah bisa ya lihat perbedaan especially dan specially. Especially khususnya, specially khusus untuk. Nomor yang kedua, kata yang kedua adalah lose dan lose. Lose dan lose. Okay. Ini membingungkan karena memang dia perbedaannya tuh cuman terdengar di bagian akhir dari kata tersebut gitu ya. Jadi kalau lose itu z sound, kalau lose itu s sound. Okay. Lose and lose. Yang pertama, lose with z sound itu adalah adjective atau kata sifat yang artinya tidak ketat, tidak kencang gitu ya, longgar gitu artinya. Biasanya kita bisa pakai untuk menerangkan baju atau sesuatu yang longgar gitu ya. Okay, so lose. Okay. Right. Contoh kalimatnya, I lost weight, so all my clothes are loose. I lost weight, so all my clothes are loose. Okay. Jadi berat badanku turun. Gitu. Jadi semua bajuku longgar. Loose. Right. Contoh kalimat lain. Wait up, my shoelace is loose. Wait up, tunggu. Tali sepatuku itu longgar atau lepas. Loose. Okay. Tunggu ya, tali sepatuku lepas. Itu adalah loose. Longgar atau tidak kencang. Kalau loose dengan sound, bukan z sound, lose, itu adalah kehilangan atau kalah dalam bahasa Indonesia gitu ya, when you fail to keep something. Contoh kalimatnya, they haven't been practicing enough. I think they will lose this game. Mereka tuh belum latihan dengan cukup gitu. Jadi kayaknya dalam permainan ini mereka akan kalah. I think they will lose this game. Okay, lose, bukan lose, lose.
Contoh berikutnya adalah I need to lose weight so I can fit in my old jeans. Jadi saya harus menghilangkan berat badan saya, jadi jeans yang lama bisa cukup lagi. Okay, I need to lose weight, bukan lose. Okay, lose weight so I can fit in my old jeans. Okay, so lose yang pakai z itu adalah longgar atau tidak kencang, tapi lose yang pakai s itu adalah kehilangan atau kalah. The next one is advise and advice. Advise and advice. Ini juga mirip ya, cuman terakhirnya aja yang beda. Kayak advise, I-S-E, itu kayak Z sound, lebih panjang. Tapi advice, as in I-C-E, itu lebih kayak S. Advice, ice, kayak advice, dan advise, yang lebih panjang. Okay, so advise, advise, itu adalah kata kerja yang artinya menyarankan atau menasihati. Okay, to advise someone. Yang dengan z sound itu menasihati atau menyarankan. Contoh kalimatnya, I would strongly advise to use sunblock before going to the beach. Gitu. Jadi saya sangat menyarankan untuk pakai sunblock sebelum pergi ke pantai. Okay, this is a verb, ya, to advise someone. Okay. Contoh lain, they advised all in attendance to wear mask. Mereka menyarankan semua yang hadir untuk memakai masker. Okay, advise, to advise. Good. Lalu yang berikutnya adalah advice. Advice itu adalah kata bendanya, nasihat atau sarannya sendiri gitu ya. Contoh kalimatnya, she never listens to my advice. Advice, ya. She never listens to my advice. Dia nggak pernah mendengarkan nasihatku. Belin. Contoh kalimat lain, can I give you a piece of advice? Can I give you a piece of advice? Okay, advice. Jadi boleh nggak aku kasih kamu saran? Right? Okay, so itu tadi advise yang dengan z itu adalah kata kerja yang artinya menyarankan, tapi advice yang dengan ice itu adalah kata benda. Alright. Number 4, it's affect and effect. Affect and effect. Penulisannya beda, tapi pengucapannya mirip ya. Cuman ada beda di awal aja. Affect dan effect. Affect itu adalah kata kerja yang artinya mempengaruhi atau berakibat pada, ya, to affect. Ya, jadi itu adalah verb, kata kerja. Contoh kalimatnya, video game can affect children's behavior. Jadi video game itu bisa mempengaruhi atau berakibat pada tingkah laku anak-anak. Okay? So video game can affect children's behavior, bukan effect. Affect, right? Ingat aja, kalau saya ingatnya tuh affect, huruf depannya adalah A, so it's an action. I don't know if it can help you, but that's how I remember it. Okay, so affect. Contoh lain adalah the current pandemic has affected businesses from different sector. Jadi pandemi ini sudah mempengaruhi atau sudah berakibat pada banyak sektor bisnis. Okay, so affect, a verb, to affect. Now effect. Effect itu adalah kata benda, okay, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah efek. Efek itu adalah pengaruh atau akibat. Contoh kalimatnya, the effect of playing too much video game is concerning. Efek atau pengaruh atau akibat main game kebanyakan itu mengkhawatirkan. Contoh kalimat lain, we need to work hard to cope with the effect of this pandemic. Kita harus bekerja keras untuk bisa menangani efek akibat pengaruh dari pandemi ini. Oke, udah bisa lihat perbedaannya? Affect is a verb, ya, jadi mempengaruhi, berakibat pada. And effect is the effect itself, jadi efeknya itu sendiri, pengaruhnya, akibatnya. The last one is to accept and accept. Accept and accept. Oke, mirip banget ya memang pengucapannya, tapi penulisannya beda dan artinya juga beda. Accept, accept, accept itu adalah menerima. Contoh kalimatnya, she won't accept the fact that she's lost the game. Dia nggak bisa menerima bahwa dia kalah di game itu. Okay, accept. The next sentence sample is, I accept your apology. I accept your apology. Saya menerima permintaan maaf kamu. Kalau accept gitu ya, perbedaannya lebih gitu yang accept. Accept itu adalah kecuali. Okay, kecuali. Contohnya, I like all kinds of fruit except jackfruit. Saya suka semua jenis buah-buahan selain nangka. I like all kinds of fruit except jackfruit. Okay. And contoh kalimat lain.
All these pencils work except the pink one. All these pencils work except the pink one. Oke, jadi semuanya sih bisa dipakai kecuali yang pink. Oh, itu artinya nggak semuanya ya. Oke. But you see what I mean, right? Jadi accept itu lebih ke except itu lebih ke except, kecuali. Okay? Alright, itu tadi adalah 5 pasangan kata yang kadang suka membingungkan, baik karena pengucapannya mirip, penulisannya mirip, tapi sebenarnya kegunaannya berbeda. Semoga video ini bisa membantu kamu untuk nggak bingung lagi. And thank you so much for watching. It's me, Reni from English Vet, signing off now. Bye. English Vet, no more theories. Let's practice.